Dan baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai, nggak usah basa-basi opening segala macam omong kosong. Langsung inti-intinya aja. Hari ini kita bahas tentang asam amino, ya, sesuai janji dan kesepakatan kita. Hari ini tentang asam amino. Sebelum kita mulai tentang asam amino, saya ingin menanggapi dulu si penyuluh pertanian lapangan itu, yang kemarin saya suruh koreksi. Informasi yang saya sampaikan itu saya suruh dia koreksi. Mana yang salah tolong dikoreksi, mana yang sudah benar tolong diangkat. Itu yang namanya koreksi. Ya, koreksi itu apa? Yang salah diperbaiki, yang sudah benar itu diekspos. Dikasih tahu. Seperti itu namanya koreksi. Saya nggak tahu itu dia mampu untuk koreksi atau dia nggak mampu, saya nggak tahu, ya. Tadi malam jam 11 ya, sebelum saya istirahat, saya sempat dikirimkan link video dari rekan-rekan teman-teman semua yang ada di sini untuk tolong disaksikan, ada video klarifikasi atau koreksi dari penyuluh pertanian itu tentang video yang Bapak sampaikan tentang bakteri fotosintetik itu. Nah, kemudian saya mau lihat salahnya di mana yang harus saya perbaiki. Mungkin ada ilmu-ilmu yang saya belum dapatkan terlalu banyak. Saya mau koreksi ya, karena dia pengalamannya, jam terbangnya tinggi. Siapa tahu dia lebih paham soal PSB ini. Saya tonton semua videonya, itu nggak ada isinya. Bapak Ibu kalau nggak percaya dengan kata-kata saya, nanti balik lagi ke channelnya dia, nonton semua. Nonton yang tadi malam dia videokan itu. Apa isinya? Coba Bapak Ibu habis nonton balik lagi ke saya, komentar isinya apa. Itu data orang semua. Yang saya maksudkan, kalau mau koreksi isi kepala saya, harus pakai isi kepala kamu. Jangan pakai isi kepala orang. Seperti itu ya. Data ini, data itu, main-main data seperti itu. Data mahasiswa pun dipakai. Anda ini penyuluh pertanian. Mahasiswa ini lagi skripsi. Saya ini juga pernah jadi mahasiswa skripsi. Mahasiswa skripsi itu yang nggak ada dibuat ada. Yang nggak jadi masalah kita buat masalah. Itu skripsi namanya. Kalau dia normal, kalau dia tidak bermasalah, kita nggak bikin masalah. Terus materi skripsi kita apa? Mungkin Bapak Ibu yang nonton di sini atau putra-putri atau generasi milenial atau Gen Z ini skripsi semua juga pernah. Tahu skripsi itu apa? Yang nggak ada masalah kita bikin masalah. Supaya apa? Supaya bisa kita naik ujian proposal, ujian sidang akhir, tugas akhir, ujian skripsi. Supaya itu kan, ya, kedelai yang tadinya biasa aja ya kita akalin aja. Seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa naik skripsi. Seperti itu. Beda kita lakukan sebuah penelitian skripsi dengan seorang guru besar ya atau ilmuwan yang memberikan hasil penelitian. Itu beda. Dia nggak ada kepentingan apa soal kelulusan. Dia nggak ada kepentingan. Ya, dia hanya memberikan edukasi dari apa yang dia amati dan dia teliti itu. Jadi kalau mau ambil referensi-referensi, comot-comot data, jangan comot di anak SMA, jangan comot di anak mahasiswa. Seperti itu ya. Comot di guru besarnya, di ahlinya, di profesornya. Comot dari situ, biar kita semua belajar. Masa Anda comot dari situ suruh satu Indonesia ini belajar di mahasiswa skripsi? Bukan saya meremehkan mahasiswa skripsi. Saya katakan tadi, orang mahasiswa skripsi yang mendengarkan kata-kata saya juga ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri. Seperti itu. Karena saya juga mahasiswa, saya juga pernah berskripsi. Seperti itu. Jadi nggak usah pakai data begitu. Poin pertama yang dia bilang, POC, ya. Dia bilang di situ, ya, saya ini omongnya kosong. Omong kosong apa? Ya, POC itu saya bilang isinya adalah alkohol dan cuka. Itu yang saya bilang di video-video itu. Yang saya mau lihat, dia bisa paham nggak POC yang kita buat selama ini alkohol atau cuka. Ternyata apa yang dia katakan? Dia bilang kan isinya POC itu alkohol dan cuka juga kan. Dia bilang begini, alkohol, nah ini saya tampilkan tuh. Itu yang dia bilang, ya. Alkohol, cuka, unsur hara. Itu metabolit primer, ya. Sedangkan metabolit sekunder ya anti hama ya, aroma itu sekunder, nggak penting kita di situ, ya. Kita nggak perlu, itu bonus tambahan. Yang kita perlu itu primernya, metabolit primernya. Di situ dia tulis alkohol, cuka, ya, POC itu menghasilkan alkohol, cuka dan unsur hara. Itu yang saya bilang, ya. Kalau saya sudah komentar, Bapak Ibu nanti nonton videonya, lihat ada sisi lain tuh komentar situ. Saya bilang kamu nggak usah berdebat dengan saya, level kamu di bawah saya, kita nggak selevel. Jadi saya nggak akan lagi berdebat dengan kamu. Saya mau berdebat dengan orang yang paham. Kalau dengan kamu nggak setara, seperti itu ya, nggak setara. Saya bilang di situ POC itu isinya alkohol. Saya kasih tahu satu Indonesia ini POC itu isinya alkohol. POC itu satu Indonesia ini biar tahu isinya cuka. Seperti itu. Dia tulis lagi di situ ada unsur hara. Sekalipun dia cuka dan alkohol, dia juga ada unsur hara. Nggak usah bilang POC. Lu beli anggur di sana, lu beli miras di sana yang isinya alkohol dan cuka juga. Lu ukur pakai alat, lu tes pakai alat. Ya, vodka itu juga ada unsur haranya. Nggak ada vodka itu unsur haranya. Kalau mau ngomong unsur hara aja, lu beli vodka lu tes di laboratorium. Ada unsur haranya nggak? Ya pasti ada lah, air vodka diambil dari air mineral kok. Masa mineral nggak ada unsur haranya? Nah itu yang saya bilang levelnya beda. Jangan maksa seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya lu tahu ya, si penyuluh pertanian ini, ya mudah-mudahan lu nonton lah ya. Kalau misalnya lu tahu alkohol, POC itu isinya alkohol cuka, kenapa lu nggak bilang? Bapak Ibu, saya nggak terlalu ikuti channel dia ya. Mungkin dia pernah buat itu video informasi itu tentang POC yang isinya apa segala macam. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah dengar dia bilang POC itu isinya alkohol dan cuka, berarti dia juga baru tahu. Sekarang yang penyuluh pertanian siapa? Dia atau saya? Penyuluh pertanian atau petani? Seperti itu. Masa dia penyuluh pertanian dia baru tahu kalau POC isinya alkohol sama cuka? Kalau dia sudah tahu dari dulu, dia sudah kasih tahu Bapak Ibu dari dulu. Kenapa dia nggak kasih tahu? Bapak Ibu tanya, komentar ke dia, kenapa Bapak kalau tahu POC itu isinya alkohol sama cuka, kenapa nggak kasih tahu kita penonton setia penyuluh pertanian lapangan? Kenapa nggak kasih tahu? Kenapa diam-diam aja? Kenapa saya bunyikan itu? Suruh kita bikin POC terus? Hah? Kenapa? Kan itu artinya dia juga baru tahu. Seperti itu. Dia tulis di situ kan, saya tulis judulnya kan, saya baru tahu ya, ternyata isi POC itu alkohol. Kenapa saya tulis di situ saya baru tahu? Karena saya baru coba bakar. Seperti itu. Kalau cium-cium sudah dari lama, saya cium-cium aroma itu. Curiga-curiga itu sudah dari lama. Tapi untuk membuktikan kecurigaan saya bahwa isinya ada alkohol dan cuka, saya harus bakar. POC itu saya bakar dan menyala, Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu tahu. Bakar dan menyala. Ya, makanya saya bilang saya baru tahu.
ya. Dan dia juga itu baru tahu seperti itu, ya. Dia itu juga baru tahu alkohol itu isinya cuka sama alkohol. Kalau unsur hara, dia mau tulis di situ metabolit primer ada unsur hara. Seperti yang saya bilang tadi, lu beli vodka, ya, lu beli red label, lu beli aja di sana di miras, toko miras sana. Lu beli, terus lu bawa ke laboratorium miras itu. Dicek di situ ada apa saja. Dia kasih tahu lu unsur hara lebih banyak lagi dari yang lu tahu. Kemudian, dia kasih contoh, ya. Kan saya bilang, fermentasi itu, di video itu kan saya jelaskan. Jangan lagi orang Indonesia mau bikin pupuk, bilang kata fermentasi. Jangan. Bilangnya kata dekomposisi, atau penguraian, atau pembusukan. Kan di video itu saya jelaskan begitu. Itu supaya apa? Supaya kita ini cerdas. Orang ngomong sama orang luar, ngomong sama orang berpendidikan, orang tahu bahwa kita basicnya orang pintar, ya. Saya bilang di situ, jangan pakai istilah fermentasi. Fermentasi itu sudah saya jelaskan, konotasinya arahnya itu ke pengawetan, ya. Makanya fermentasi itu akan menciptakan alkohol dan asam asetat atau cuka. Kalau kita mau bikin kompos, kita tidak perlu alkohol atau cuka, kita tidak perlu itu. Yang kita perlu unsur hara. Makanya kita pakai sistem dekomposisi. Nah, dia klarifikasi begini, ya, keterangan dari dia ini, ya. Dia bilang begini, saya mau tanya ke Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang nonton pasti tahu ya videonya. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu rumah tangga, ya, ibu-ibu rumah tangga yang tanam di pot skala kecil, ya, di pedengan pekarangan rumah. Pilih mana, POC atau dekomposisi? Ya tentu ibu-ibu akan pilih bikin POC. Karena apa? Yang pertama, aromanya. Karena ibu-ibu itu kan tidak tahan dengan aroma bau. Bapak-bapak yang punya skala besar, lahan besar akan memilih dekomposisi, ya, karena tahan dengan bau itu. Pertanyaan saya, kamu ini penyuluh pertanian. Kamu itu harusnya, ya, harusnya kasih edukasi ke petani, kasih edukasi ke masyarakat untuk bergaul dengan bau kalau mau berurusan dengan organik. Jangan lari tinggalkan bau. Kalau kamu membatasi antara bau dan ibu-ibu, itu sama saja kamu suruh ibu-ibu beli pabrikan. Beli pupuk pabrikan aja, POC pabrik aja, kimia aja. Karena dia nggak berbau. Beli aja itu. Ibu-ibu ini sudah ada niat mulia mau bikin POC, mau memanfaatkan limbah organik mereka yang terbuang sia-sia, mau dibuat POC. Sekarang tinggal edukasi kita mendekatkan mereka dengan yang namanya bau. Karena nggak usah lu parno, nggak usah lu katro di situ, ya. Manusia ini juga urusannya dengan bau. Lu mau wangi apa? Kentut aja bau kok. Ya, mak bangun pagi jigong kita aja bau kok. Seperti itu. Boker aja bau kok, kencing aja bau kok. Ngapain lu mau pisahin bau dari manusia? Manusia akan berhubungan erat dengan bau. Kasih tahu dia bau ini hanya sesaat. Setelah dekomposisinya berhasil, setelah penguraian berhasil, dia sudah tidak berbau. Itu edukasi yang benar. Ini hanya sementara, itu hanya proses, ya, bau itu. Kasih edukasi itu, bukan lu kasih solusi, bikin aja alkohol, dia nggak berbau, aromanya bagus. Itu penyuluh pertanian apa? Seperti itu. Ini kalau teman-teman lu penyuluh pertanian yang di Indonesia ini nonton video ini juga pasti pikirnya juga begitu. Seperti itu, ya. Ini penyuluh pertanian ini kok kita di lapangan kasih edukasi ke masyarakat untuk bergaul dengan bau, untuk mengerti tentang bau, karena bau itu berarah pada positif. Lu malah jauhkan. Lu penyuluh pertanian dari mana? Seperti itu. Kok nggak sama seperti penyuluh pertanian yang lain? Jadi ibu-ibu rumah tangga yang sudah dikasih tahu sama dia bikin POC saja, ya, itu hasilnya itu alkohol sama cuka. Ibu-ibu yang sudah dikasih tahu sama dia, coba sebentar, habis nonton video ini, tuang POC-nya itu lalu bakar dengan korek api, menyala nggak? Kemudian yang kedua lagi, dia bilang fermentasi. Fermentasi itu kan coba Anda lihat kasus singkong difermentasi menjadi tape, ya. Memang singkong itu difermentasi jadi tape. Tape itu punya alkohol, punya asam, ya. Kemudian dia ada unsur haranya juga, ya. Dia tampilkan lagi gisi-gisi dari tape itu, mengandung apa vitamin apa segala macam. Yang kedua lagi, dia bilang lihat aja susu itu difermentasi jadi yogurt, jadi Yakult, ada kandungan ininya, ada bermanfaat untuk manusia. Yang saya tanya ini ahli bidang kamu, pertanian. Fermentasi yang mengarah kepada kebutuhan petani, yaitu pupuk. Kan kita lagi berbicara fermentasi untuk tanaman. Kenapa lu contohkan fermentasi untuk manusia? Singkong itu jadi tape itu untuk saya makan, untuk lu makan juga. Yakult itu, yogurt itu, susu yang difermentasi untuk kita minum, untuk lu minum juga. Nggak ada kaitannya dengan tanaman. Kasih contoh fermentasi untuk pupuk, itu orang yang punya ini, ya. Tapi kalau lu kasih contoh fermentasi, mau lari dari situ, mau coba cari pembelaannya lebih ngawur lagi. Masa iya kita ngomong tanaman kalau ngomong tape? Masa iya kita ngomong tanaman kalau ngomong yogurt? Untuk apa? Hubungannya apa? Korelasinya apa? Yogurt yang difermentasi, tape, singkong yang difermentasi jadi tape dengan dunia tanaman. Yang saya tanya ini, hasil fermentasi apa yang bisa jadi pupuk? Tanaman mana yang butuh alkohol dan cuka? Itu yang harusnya lu paparkan. Bukan lu bahas makanan dan ahli gizi. Lu sudah kayak orang ahli gizi saja lu paparkan tape baik untuk tubuh, yogurt, Yakult. Hubungannya apa? Petani mana mau tahu tentang yogurt dan Yakult? Petani di sawah itu dia nggak mau tahu soal tape, soal yogurt, dia nggak mau tahu. Yang dia tahu lu kasih cara POC yang nanti hasilnya alkohol dan cuka yang bisa bagus untuk tanaman. Bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Mana bisa alkohol untuk tanaman? Kemudian yang kedua, itu tadi POC yang dia koreksi, ya, itu isinya nggak ada semua itu, ya, payah semua itu isinya, ya, nggak ada isi juga itu. Yang kedua PSB, dia mau koreksi saya tentang PSB. Ilmu lu itu belum seberapa, seperti itu, ya. PSB itu lu kalau nonton video saya itu saya paparkan semua taksonomi dari bakteri fotosintesis itu, ya. Phycophytoplankton itu datangnya dari mana? Cyanobacteria itu datangnya dari mana? Ya, Prochlorococcus itu datangnya dari mana? Sinecoccus itu datangnya dari mana, ya? Sinecoccus, Prochlorococcus bisa menghasilkan pigmen merah pada PSB warna merah karena mereka bakteri fotosintesis aerobik yang memiliki pigmen merah. Sedangkan pigmen warna hijau, bakteriofil warna ungu, itu beda lagi bakterinya. Bakteriofil A, B, dan karotenoid. Kemudian bakteri yang membuat PSB warna hijau memiliki bakteriofil C, D, dan E. Seperti itu. Itu yang mau saya dengar dari kamu. Apa yang dia kasih? Bapak Ibu tahu nggak? Apa yang dia kasih soal penjelasan ilmiah PSB saya? Bakteri-bakteri yang bersangkutan bekerja pada bidangnya. Apa yang dia kasih? Dia kasih jurnal mahasiswa skripsi.
di mana jurnal mahasiswa yang sedang skripsi ini ya menunjukkan hasil penelitiannya penggunaan PSB Sinekocus tadi ya terhadap laju pertumbuhan tanaman kedelai. Seperti itu. Ya, dia kasih jurnalnya. Itu mahasiswa lagi skripsi, Bro. Makanya di situ ada yang komentar di situ. Kalau mau pakai data, jangan pakai data mahasiswa skripsi, pakai data guru besar atau profesor, ahli. Jangan Anda pakai mahasiswa skripsi. Kan penontonnya sendiri yang komentar begitu. Kemudian PSB ini dia kasih 2 jurnal di situ ya. Kalau Bapak Ibu nonton video ini dia kasih 2 jurnal di situ. Ngomong cepat-cepat seolah-olah jago. Jurnal pertama itu jurnal mahasiswa juga yang pakai singkatan PSB itu. Kan saya bilang jangan pakai singkatan-singkatan itu, ya. Bilang aja bakteri fotosintesis gini Bapak Ibu. Kita ini belajar itu biar tambah pintar ya. Saya kalau bilang SBY ke Bapak Ibu, apa di pikiran Bapak Ibu? Kalau sekarang saya bilang SBY. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Surabaya. Bapak Ibu bingung kan? Karena pakai singkatan. Seperti itu. Kenapa pakai singkatan seperti itu? Hal yang tidak perlu dipakai singkatan, tidak perlu kita pakai singkatan. Hal yang harus pakai singkatan, kita harus pakai singkatan. Seperti itu. Itu ada aturan mainnya. Tidak bisa asal tabrak. Dia bilang ini PSB ini singkatan sudah dipakai kok. Ini buktinya. Jurnal pertama, jurnal orang Indonesia juga. Ya kan saya sudah bilang orang Indonesia yang pakai PSB itu. Dia kasih jurnal pertama mahasiswa di Sumatera Utara atau di mana itu? Ya, jurnal mahasiswa juga. Ya, orang Indonesia pasti bilang PSB. Kemudian supaya meyakinkan penonton lagi, dia tunjukkan jurnal luar negeri, ya, internasional, ya. From lab from farm, ya, itu jurnal internasional. Dia tahu bahasa Inggris nggak? Di situ kan ditulis PSB juga di jurnal internasional itu kan. Dia tahu bahasa Inggris nggak? Lu comot-comot data bahasa Inggris seperti itu, lu bisa bahasa Inggris nggak? Saya tanya. Bisa nggak? Hah? Lu tahu nggak jurnalnya lu saya ini jago bahasa Inggris? Seperti itu. Jadi lu nggak usah so-soan pakai bahasa Inggris, lu salah orang, ya. Saya baca jurnal itu yang lu posting di keterangan lu itu, jurnal internasional itu. Saya baca dari awal sampai habis. Itu perusahaan. Perusahaan itu perusahaan apa? Perusahaan itu menerima semua jurnal dari seluruh dunia. Jadi sekarang saya mau bikin tulisan, penelitian, saya kirim ke sana diterima. Siapa lagi? Bapak Ibu mau kirim ke sana diterima. Dia merangkum seperti itu. Semua pemahaman tentang bakteri fotosintesis ini. Jadi pengetahuan apa Bapak Ibu tentang fotosintesis, bikin tulisan, kirim ke perusahaan itu, lalu mereka terima, lalu mereka upload. Seperti itu. Mereka menerima data dari semua orang. Seperti Google ini, Bapak Ibu tulis A, B sampai Z juga ditangkap sama Google. Seperti itu. Bapak Ibu bikin cerita di sini, upload di internet, Google tangkap. Itu perusahaan seperti itu. Jadi yang dia bilang ini jurnal internasional, internasional apa? Itu perusahaan. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Jadi kalau sekarang PSB itu yang saya bilang fotosintetik bakterioplankton, PSBP. Saya sekarang kalau tulis jurnalnya fotosintetik bakterioplankton, ya, PSBP. Saya kirim ke sana. Ditulis juga di situ PSBP. Itu intinya, seperti itu. Jadi saya tidak mau lagi, ya, saya tidak mau lagi menanggapi kamu. Seperti itu. Saya pikir kamu bisa kasih apa namanya edukasi, kasih masukan, ya, kasih pencerahan, ya. Oh, dari sisi lain tumbuhan sudah kasih informasi gini, kita lengkapi segini. Jadi petani itu dapat informasi yang bulat. Tapi kalau saya kasih informasinya segini, lu mainnya di bawah-bawah sini, lu nggak selevel. Seperti itu ya. Bapak Ibu tonton aja. Tonton aja, masuk aja ke videonya lalu tonton. Lalu Bapak Ibu balik lagi komen di sini, di video ini. Isinya apa? Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Semua penelitian orang yang ditawarkan. Ya memang itu bisanya dia. Bisanya apa lagi? Kemudian dia komentar, saya kan komentar di situ. Dia komentar balas di situ. Ya, dia komentar begini. Saya sedang duduk di lahan saya, 2.500 tanaman atau apa begitu, hektar apa, saya nggak terlalu gubris komentar orang itu. Dia bilang saya lagi ini, mana tanaman kamu? Seperti itu. Kamu itu penyuluh pertanian. Kalau kau omong begitu, orang petani itu nggak ada yang percaya sama kau. Seperti itu. Penyuluh pertanian nggak boleh ngomong kayak gitu. Penyuluh petani itu nggak boleh mengangkat tanaman-tanamannya dia. Karena tugas dia bukan itu. Ya, untuk apa lu bilang tanaman lu semua 2.500 tanaman itu sehat semua, tapi tanaman yang lu bimbing hancur semua? Untuk apa? Itu sama seperti raja itu perutnya kenyang, tapi rakyatnya itu lapar semua. Lu harusnya tunjukin ini tanaman-tanaman yang saya bimbing. Itu baru betul, karena lu penyuluh. Lu bukan orang pribadi. Lu harus bisa bedakan mana kedudukan lu sebagai penyuluh pertanian, ya, aparatur negara, dan mana posisi lu sebagai makhluk pribadi, makhluk individu. Seperti itu. Lu harus bisa bedakan itu. Semua lu campur aduk. Lu pakai baju seragam pun lu anggap diri lu sendiri, lu nggak anggap pemerintah lagi. Seperti itu. Lu pakai baju bebas aja, baju preman aja, lu anggap lu juga penyuluh pertanian. Nah itu. Yang nggak bisa bedakan dunianya itu ya, itu yang ngawurnya di situ. Seperti itu ya. Masa lu tunjukkan lahan pertanian lu? Harusnya itu lu kasih tunjuk ke publik, ini lahan pertanian ini yang saya bimbing selama ini. Ini kelompok-kelompok ini yang saya bimbing seperti ini. Ya, mana lahan kamu? Ini yang keberhasilan saya sebagai penyuluh. Bukan keberhasilan lu sebagai lu sendiri. Terus lu tantang gua. Sekarang gini, kalau gua ajak lu ke lahan, ya, lu lihat 10 hektar padi semua, terus gua bilang ini punya gua. Gua panggil semua petani, gua tanya satu persatu, ini lahan siapa? Mereka bilang lahan Bapak. Lu mau bisa apa? Lu mau bisa apa? Lu mau jawab apa lagi? Kalau saya bilang begitu. Untuk tanaman lu 2.500 tanaman itu bisa saingi 10 hektar saya. Bisa nggak? Kalau saya yang ngomong seperti itu bisa, boleh. Karena saya bukan penyuluh. Seperti itu. Tapi kalau kamu nggak boleh omong kayak gitu. Yang kamu bisa omong itu, ini loh. Ya, ini ada cabai 3.000 tanaman. Ini bimbingan saya. Ya, ini ada kacang kedelai. Ini bimbingan saya. Ya, ini ada padi. Ini bimbingan saya. Hasilnya begini. Yang kamu angkat itu, yang banggakan itu adalah hasil bimbingan kamu karena kamu penyuluh. Bukan kamu bilang ini tanaman saya yang capek jerih payah di sini, saya yang tanam, saya yang rawat, saya. Lalu penyuluh apa? Petani. Lu nggak bisa bedakan lu posisinya sebagai penyuluh. Lu nggak bisa. Kalau lu di dalam dunia pekerjaan, lu sebagai penyuluh, ya. Tetapi ketika lu sudah tidak ada lagi dalam ikatan dinas pekerjaan itu, lu adalah petani biasa. Itu boleh. Jadi
Harus bisa pisahkan ya. Makanya saya komentar di video itu, kalau penyuluh pertanian model seperti ini ya, mau pertanian Indonesia mau sampai kapan nggak akan maju. Seperti itu ya. Sekarang sudah, itu sudah selesai sama dia, itu saya nggak akan tanggapi lagi. Jadi kalau dia nonton, ini video terakhir saya tentang kamu ya. Sekarang kita bahas tentang asam amino. Asam amino ini begini ya Bapak Ibu, kita tidak perlu panjang lebar tentang asam amino ya. Kalau Bapak Ibu nonton informasi tentang asam amino itu dikasih tahu baik-baiknya semua ya. Mana pernah Bapak Ibu nonton tentang asam amino yang jelek-jeleknya? Mana pernah? Semua dikasih tahu asam amino itu baik untuk manusia, baik untuk tanaman, baik untuk hewan, baik untuk segala macam asam amino itu. Ya memang baik. Tetapi pernahkah Bapak Ibu tahu asam amino itu dampak negatifnya seperti apa? Ya itu kan harus Bapak Ibu tahu juga. Jangan mau tahu baiknya saja. Jangan promosi-promosi saja. Jeleknya kayak apa? Harus tahu ya. Jadi gini, bahas asam amino ini kita cepat-cepat saja ya. Asam amino ini ya bahan pembentuk protein ya, pembentuk kerangka sel baru atau apalah lain sebagainya seperti itu. Intinya dia itu bisa diproduksi oleh tanaman itu sendiri. Manusia pun bisa memproduksi asam amino. Hewan juga sama. Jadi asam amino yang Bapak Ibu buat sekarang ini perlu Bapak Ibu ketahui, asam amino yang sekarang Bapak Ibu buat untuk diaplikasikan ke tanaman Bapak Ibu. Tanaman Bapak Ibu sendiri juga memproduksi asam amino itu. Ya, dia juga memproduksi asam amino itu, ya. Tanaman, manusia, ya, hewan memproduksi asam amino sendiri. Asam amino itu yang nanti membantu membuat hormon, kemudian membantu memproduksi zat PT dan lain sebagainya. Itu tugas asam amino. Metabolit atau daya tahan tubuh tanaman, manusia dan hewan itu juga ada di situ. Nah, tetapi informasi yang harus Bapak Ibu ketahui, asam amino itu sifatnya pengganti nitrogen. Saya kasih tahu intinya aja ya, biar cepat. Asam amino yang Bapak Ibu buat itu pengganti nitrogen. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah bikin pupuk nitrogen, ya Bapak Ibu tambahkan lagi dengan asam amino, maka sama aja Bapak Ibu bikin pupuk nitrogen 2 kali. Seperti itu, ya. Jadi kalau sudah mau pakai asam amino, berarti pupuk nitrogennya diturunkan, pupuk N-nya. Ya, kalau Bapak Ibu kasih pupuk nitrogen tinggi, pada saat musim hujan pula, dikasih lagi asam amino, maka selesailah. Untuk tanaman yang generatif pasti rontok semua buahnya, bunganya rontok semua. Untuk tanaman yang fase vegetatif, daunnya akan lebar-lebar dan tebal-tebal. Kenapa? Bukannya bagus, Pak. Bukannya bagus apaan? Itu malah mengundang hama. Ya, hama ini punya mata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pikir hama ini nggak punya mata. Dia punya mata. Dia bisa bedakan mana yang hijaunya hijau normal, mana hijaunya hijau menggiurkan. Dan hijau Bapak Ibu itu adalah hijau menggiurkan. Dia akan memilih tanaman Bapak Ibu daripada tanaman lahan sebelah. Punya teman Bapak Ibu, tetangga, lahan tetangga. Dia lebih pilih tanaman Bapak Ibu lah. Kenapa demikian? Kan lebih hijau, lebih enak. Itu yang saya bilang kan hama punya mata. Seperti itu kan. Nah, penggunaan asam amino berlebih seperti itu akan menyebabkan datangnya masalah seperti hama. Kemudian bukan hanya hama saja ya, tetapi tulang ya. Tulang, pembentuk struktur tulang untuk sel baru, misalnya ada percabangan baru yang untuk membantu menumbuhkan percabangan baru, misalnya ini cabai mau tumbuh cabang ya, mau tumbuh tunas ini, yang membantu kerangka dia, tulang dia untuk bertumbuh, itu ya asam amino ini, protein. Seperti itu. Nah, kalau dia kelebihan asam amino pada tubuhnya dia ya, dia akan kropos. Tulang batang tanaman Bapak Ibu itu manusia pun tulangnya sama, kropos juga, osteoporosis. Kalau kelebihan asam amino, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah buat asam amino itu, boleh digunakan sih boleh, dengan catatan tepat dosis, tepat waktu. Jadi waktunya tepat, dosisnya tepat, ya. Kasus tanaman misalnya kerdil, mau dikasih asam amino, boleh dikasih asam amino. Tapi kalau tanaman lagi normal, tidak perlu dikasih asam amino. Karena seperti yang saya bilang tadi, asam amino itu non esensial, artinya diciptakan oleh tanaman, dibentuk, ya, diproduksi oleh tubuh makhluk hidup itu sendiri. Kemudian esensial. Esensial ini kita dapatkan dari makanan, karena tubuh kita nggak bisa memproduksi. Kemudian yang ketiga jenis apa lagi? Jenis semi esensial. Semi esensial itu artinya tubuh kita bisa memproduksi asam amino, tetapi di kondisi-kondisi tertentu, ya, pada saat sakit, stres, kurang enak badan atau apa segala macam, tubuh kita tidak bisa memproduksi asam amino itu. Oke ya, jadi asam amino non esensial bisa diproduksi tubuh. Asam amino esensial perlu datang dari luar lewat makanan karena kita nggak bisa memproduksi. Asam amino semi esensial adalah asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh atau tumbuhan, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia tidak mampu menciptakan itu. Seperti itu ya. Jadi untuk asam amino tergantung. Kalau sudah bikin pupuk nitrogen yang tinggi, jangan lagi pakai asam amino. Kalau Bapak Ibu kesulitan dapat pupuk nitrogen, pupuk vegetatif, boleh Bapak Ibu pakai asam amino dengan dosis dan waktu yang tepat ya. Kemudian saya selesaikan saja asam amino ya. Ada yang bilang begini, ada yang tanya begini. Pak, saya sudah bikin asam amino ini dari daging ini, dari keong bekicot dan lain sebagainya, pokoknya sudah campur aduk lah jadi satu ya. Apakah asam amino yang saya buat ini ya, saya aplikasikan akan berdampak positif atau negatif? Tergantung. Seperti itu, tergantung. Si tanaman ini saya bilang tadi tepat waktu dan tepat dosis. Tergantung Anda memberikan pupuk organik cair berupa asam amino ini pada tanaman, tergantung dia butuh atau tidak. Yang kedua, kalaupun dia butuh, dosisnya tepat atau tidak. Seperti itu, ya. Jadi penggunaan asam amino itu harus tepat dosis, tepat waktu. Jadi untuk penggunaan asam amino yang Bapak Ibu sudah buat selama ini, silakan dicoba. Cobanya bukan di lahan luas, skala luas sekaligus, enggak. Coba di beberapa tanaman sampel. Bikin tanaman sampel, siapkan tanaman sampel, aplikasikan asam amino. Misalnya yang sudah jadi asam amino Bapak Ibu ambil misalnya 100 ml asam amino, 100 ml itu setengah gelas ya. Bapak Ibu larutkan dalam 10 liter air. 10 liter air dicampur dengan 100 ml asam amino ya, lalu diaplikasikan ke tanaman contoh seperti itu. Kalau tanamannya ada dampak negatif, berarti diturunkan dosisnya ya ke 50 ml untuk 10 liter air. Sudah diturunkan dosisnya, tanaman juga masih dampak negatif, masih berbahaya untuk tanaman, di-stopkan ya. Tetapi kalau tanamannya tidak berdampak negatif, tidak ada perubahan apa yang mengarah pada kerusakan dan lain sebagainya, silakan diaplikasikan terus. Tetapi perlu dicatat, setelah Anda memilih untuk memakai asam amino, maka perkecilah penggunaan unsur nitrogen pada tanaman. Kalau Bapak Ibu tanya, kalau menurut Bapak pakai asam amino atau tidak? Saya tidak pakai.
Saya tidak pakai. Kenapa saya tidak pakai? Karena saya pupuk saja itu sudah cukup. Begini Bapak Ibu, asam amino itu jangan Bapak Ibu sempitkan pikiran tentang asam amino itu bahwa kalau kita pakai daging, telur, ya kita pakai yang itu yang hewani ya. Kalau yang nabati itu misalnya kacang kedelai, turunannya seperti tempe, tahu. Kemudian kalau kita pakai kacang hijau, turunannya seperti toge dan lain sebagainya, ya nabati. Jangan berpikir sampai di situ saja. Bapak Ibu sayur kangkung, sayur bayam, sayur sawi, sayur pakcoy, ya sayur-sayuran itu ada asam amino, ada proteinnya juga. Ya pembentuk asam amino juga ada di situ. Jadi kenapa Bapak Ibu kalau tanya saya kenapa tidak bikin asam amino untuk diaplikasikan ke lahan? Ya karena saya tahu bahwa di dalam sayur-sayuran kompos, buah-buahan yang saya bikin kompos itu sudah ada asam aminonya. Untuk apa lagi saya bikin asam amino lagi dari daging-dagingan? Seperti itu sudah ada asam aminonya. Jadi setelah kita bikin kompos seperti biasa. Jangan Bapak Ibu pikir kita bikin kompos itu yang jadi nanti unsur hara, ya. Hanya unsur hara saja yang ada di kompos. Enzim, hormon, asam amino pun ada di situ. Jadi itu sudah lengkap kompos itu. Cuma saja jarang orang kasih edukasi tentang itu, ya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya pribadi, ya mau ikut silakan, mau tidak juga monggo, mau uji coba sendiri juga monggo. Itu lebih bagus lagi agar kita dapat referensinya banyak. Pak, saya sudah coba ini, saya sudah coba ini, Pak, hasilnya gini-gini. Kan kita sharing. Informasi-informasi dari Bapak saya publikasikan, semua teman-teman tahu. Kan itu tujuannya. Seperti itu, ya kan? Nah, kalau menurut saya pribadi, saya bikin kompos itu saya sudah tahu kalau isinya apa saja. Di dalam situ sudah ada semua, ya. Jadi tidak perlu lagi saya membuat asam amino yang baru, ya, untuk memberikan pada tanaman. Karena kompos yang saya buat sudah mengandung asam amino, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin kompos yang tinggi asam amino, ya buat aja kompos yang hijaunya banyak. Iya kan? Kan tadi saya sudah bilang, kalau nitrogennya banyak, jangan kasih asam amino. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya pupuk nitrogen, Bapak Ibu mau buat asam amino, monggo, boleh, bagus itu, pengganti nitrogen. Asam amino dan nitrogen ini sama-sama aja, secara garis besar ya, sama-sama saja. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu saja untuk materi kita hari ini. Kemudian besok kita akan masuk pada jadam ya. Besok kita sudah masuk pada jadam. Jadi untuk rekan-rekan semua yang sudah bertanya, sudah nunggu, nanti kita bahas tentang jadam. Kenapa materi asam amino tidak saya perbanyak atau perluas seperti biasanya? Kupas tuntas seperti biasanya. Karena menurut saya asam amino ini tidak terlalu penting atau tidak terlalu krusial yang harus kita bahas dengan detail. Tidak perlu. Karena bukan hanya sekedar teori yang saya sampaikan tadi. Saya sudah pernah praktekkan asam amino itu. Mau Bapak Ibu tanya buat dari apa? Dari ikan laut, ikan air tawar, telur, segala macam saya sudah buat. Tanaman saya, cabai saya yang kerdil dan cabai saya yang pertumbuhannya tinggi, saya berikan asam amino yang sama, tidak mempengaruhi tinggi dari yang kerdil ini. Sampai panen ya begini juga. Ini bisa panen, bisa berbuah, bisa, tetapi segini aja. Makanya saya tidak membahas terlalu jauh tentang asam amino. Tetapi kalau Bapak Ibu tertarik dengan asam amino, silakan praktekkan sendiri dan lihat hasilnya. Seperti itu. Atau orang yang sudah pernah menggunakan asam amino, Bapak Ibu coba sharing-sharing ke dia. Setelah pakai asam amino, Bapak Ibu, Anda pakai pupuk nggak? Ya dia pasti bilang pakai pupuk lah. Seperti itu. Nggak mungkin orang pakai asam amino pengganti pupuk, nggak bisa. Dia pakai asam amino, bikin asam amino, terus nggak pakai pupuk lagi, oh nggak bisa. Dia tentu saja akan memerlukan pupuk, ya seperti itu. Jadi saya lebih berat kepada kalau mau kimia ya kita pupuk kimia, kalau mau organik ya kita pakai pupuk kompos. Sederhananya seperti itu. Dan kita mulai terbiasa dengan bau. Dan Bapak Ibu bisa melanjutkan edukasi ini ke semua rekan-rekan kerabat Bapak Ibu semua. Siapa saja yang Bapak Ibu jumpai yang berurusan dengan pupuk-pupuk organik, kasih tahu ke dia, kamu harus terbiasa dengan bau busuk. Kalau kamu tidak mau terbiasa dengan bau busuk, kamu mau dengan alkohol itu, silakan ikut penyuluh pertanian itu, ya seperti itu aja ngomongnya kayak gitu, ya. Oke, sampai jumpa besok di Jadam. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama untuk kita belajar dan akhir kata saya ucapkan tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.